Aku harus menemui Lembu Aji dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Padmini. Aku yakin dia tahu sesuatu. Makanya dia datang dan berusaha memberitahukan. Suara itu. Aku tidak tahu. Tunggu! Tunggu! Parwati! Awas kamu! Rati, bertahan! Bertahan! Parwati, jangan! Cepat katakan, di mana Mandawa? Tidak, aku tidak akan pernah mengatakannya. Cepat katakan, mana Mandawa? Tidak. Cucuku! Gimana cucuku? Kenapa cucuku? Cucuku! Eyang, aku di sini, Eyang. Eyang, ini aku cucumu, Eyang. Aku baik-baik saja. Siapa dia? Atau kamu menyiksa tahanan? Dengar Parwati, yang paling tidak suka kalau tahanan disiksa. Tapi Eyang, gadis ini Eyang, dia pengkhianat Eyang. Dia berkobar untuk menghancurkan kadipaten ini. Jadi benar, kamu menyiksa tahanan. Di mana nuranimu, Parwati? Prajurit, Kanjeng, cepat lepaskan tangan ini. Bawa ke istana. Dia harus sudah diobati. Cepat. Baik, Kanjeng. Apa yang kamu lakukan di tempat Eyang? Cepat katakan. Aku tidak melakukan apapun. Kanjeng Bowinarang hanya mengajakku menjadi dayangnya. Apa? Dayang? Kamu berani menantangku? Aku akan membuat hidupmu lebih menderita kalau kamu masih berani menginjakkan kaki di istana ini lagi. Kenapa Kanjeng begitu takut kalau aku tinggal di istana? Apa Kanjeng melakukan sesuatu yang takut aku ketahui? Kurang ajar! Kanjeng? Kenapa? Hah? Kamu harus pergi dari istana ini atau aku yang akan mengusirmu. Maaf Kanjeng. Tapi Kanjeng Bowinarang lah yang memintaku untuk menjadi dayang. Jadi dia jugalah yang berhak untuk mengusirku. Aku pamit dulu. Pengawal! Pengawal! Ikuti dia. Aku yakin dia pasti kembali ke persembunyian Mandawa. Cepat! Baik, Kanjeng. Prajurit, siapa yang telah berani membebaskan Narirati? Ampun Kanjeng, Kanjeng Bowinarang lah yang telah membebaskan Narirati. Saat ini gadis itu sudah pergi meninggalkan istana ini. Siapa itu? Siapa? Aku Respati Kanjeng. Respati? Ada apa kamu malam-malam datang menemuiku? Kedatanganku kemari untuk meminta pertanggungjawaban Kanjeng. Kenapa Kanjeng melepaskan Narirati? Apa Kanjeng tidak tahu kalau Narirati itu adalah... Kamu tuduh sebagai buronan yang berkhianat dan berkomplot untuk menghancurkan kadipaten ini. Kanjeng sudah tahu itu. Kenapa Kanjeng melepaskannya? Kamu keliru, Respati. Keliru. Walaupun aku belum lama mengenal dia, tapi aku yakin gadis itu seorang yang baik. Makanya dia aku pekerjakan sebagai dayang untuk merawatku. Apa Kanjeng sadar dengan perbuatan Kanjeng ini bisa menjadi omongan bagi rakyat Manguntur? Karena Kanjeng mempekerjakan memberontak di dalam kadipaten ini. Jangan lupa, Respati. Aku masih temenggung di kadipaten ini. Dan aku berhak mengatur istanaku sendiri. Tapi Kanjeng... Cukup. Kalau sudah tidak ada keperluan lagi, tinggalkan aku. Aku mau semedi lagi.
Sepertinya Setua Bangka ini sudah mengetahui banyak hal. Atau mungkin dia hanya pura-pura buta untuk mengelabuiku. Ternyata dugaanku salah. Si tua Bangka ini masih buta. Ini akan mempermudahku untuk bisa memikirkannya sewaktu-waktu. Apa? Jadi Rati pulang-pulang Palastri? Benar Kanjeng Putri? Awas di rumah itu. Aku yakin Bandawa pasti menemuinya. Baik Kanjeng Putri. Aku sedang tidak ingin mencari masalah dengan kalian. Sebaiknya cepat kalian minggir dan biarkan aku pergi. Aku akan membiarkanmu pergi. Tapi sebelumnya, aku akan memberikanmu pelajaran. Dan ingat, jangan mendekati Putriku Lasmi. Jauhi dia. Jika kamu berani menggodanya, lehermu yang akan menjadi taruhan. Jadi Kanjeng melakukan semua ini hanya demi Putri Laksmi. Jangan khawatir. Hamba rasa Kanjeng juga tahu. Sejak awal, hamba tidak pernah menyukai Kanjeng Putri Laksmi. Kalau kamu memang tidak pernah menyukai Putri Laksmi, untuk apa kamu mendekatinya? Karena kamu, hubungan Pangeran Benta dengan Putri Laksmi hampir saja rusak. Jangan-jangan kamu hanya ingin mempermainkannya ya? Hamba tidak berniat untuk mempermainkan Kanjeng Putri Laksmi. Hamba hanya merasa berhutang budi padanya. Untuk itu, hamba mau membantunya merebut kembali Manguntur. Banyak bicara kamu. Serang! Maaf, kakek mencari siapa? Kasihani saya, Cu. Dari kemarin saya belum makan. Kalau begitu, silakan masuk ke dalam, kek. Pastri, ini aku Bandawa. Bandawa? Jangan buat mereka mencurigai kita. Apa
bersamamu. Iya Bandawa, Rati ada bersamaku. Syukurlah kalau begitu. Katakan padanya, malam ini aku menunggunya di tempat biasa. Tapi ingat, kalian harus berhati-hati. Kek, ini uang untuk kakek. Terima kasih, Ju. Iya kek. Terima kasih. Iya. Ayo kita tanya dia. Alah, dia cuma kakek-kakek. Tidak perlu. Kita coba tunggu sampai malam, ya. Mereka pasti para prajurit Manguntur yang menyamar untuk mencari keberadaan Bandawa. Rati, baru saja aku bertemu dengan Bandawa. Dia menyamar sebagai pengemis. Dan dia berkata, dia ingin menemuimu di hutan jati, Rati. Bagaimana bisa kita keluar, Pak Lasri? Sementara orang-orang di luar sana selalu mengintai gerak-gerik kita. Rati, kamu tidak usah khawatir. Biar aku yang atur semuanya. Maksud kamu? Kita lihat saja nanti. Mereka pasti ingin bertemu Bandawa. Ya, ayo kita ikuti. Ayo. Rati, keadaannya sudah aman. Ayo kita pergi. Ayo Rati. Bandawa? Bagaimana bisa kalian sampai di sini? Apa para prajurit itu tidak mengikuti kalian? Pak Lasri sangat pintar, Bandawa. Dialah yang mengecoh para prajurit itu. Terima kasih, Pak Lastri. Sama-sama Bandawa. Aku sangat senang bisa membantu kalian berdua. Lebih baik sekarang kalian bicara berdua, biar aku menunggu di luar. Baiklah. Rati, kamu berhak marah padaku. Aku ini memang sangat bodoh. Tidak seharusnya aku membiarkanmu tertangkap oleh mereka. Tidak, Bandawa. Aku justru akan lebih menderita jika kamu yang tertangkap. Dan sekarang, Kanjeng Kebowinarang telah mempekerjakan aku sebagai dayang untuk merawatnya. Benarkah, Rati? Kamu sungguh-sungguh? Lalu bagaimana dengan Respati dan juga Parwati? Mereka tidak mungkin begitu saja menerimamu sebagai dayang, Rati. Apalagi sekarang kamu sudah dicap sebagai buronan. Kanjeng Kebowinarang mengatakan padaku kalau dia akan bicara kepada Kanjeng Respati palsu untuk membebaskan aku sebagai buronan. Aku senang mendengarnya, Rati. Tapi apa alasannya Kanjeng Kebowinarang melakukan semua ini padamu? Entahlah, Bandawa. Aku sendiri juga tidak tahu. Tapi senang rasanya ketika Kanjeng Kebowinarang bilang padaku kalau aku mirip dengan Kanjeng Dewi Padmini yang cantik. Iya, Rati. Kamu sangat cantik.
Cantik sekali. Mungkin Kanjeng Kebowinarang bisa merasakan ikatan batin kalau Nari Rati itu adalah cucunya. Di hadapan Kanjeng Kebowinarang, aku telah memutuskan untuk menerima pekerjaan baruku sebagai dayang. Bagaimana Bandawa? Apakah menurutmu keputusanku ini salah? Tidak, Rati. Keputusan kamu ini sudah benar. Dengan begitu, kamu bisa mengawasi pergerakan istana. Iya Bandawa, aku juga berharap dengan pekerjaan baruku sebagai dayang, aku bisa selalu dekat dengan Kanjeng Putri Padmini dan juga bisa menolong Bopo. Apa kamu mencemaskan Bopomu, Rati? Hatiku rasanya seperti diiris ribuan pedang ketika melihat keadaan Bopoku yang begitu menyedihkan. Apa yang aku harus lakukan, Bandawa, agar aku bisa membebaskannya? Maafkan aku, Rati. Sampai saat ini, aku belum bisa menepati janjiku untuk menolong Bopomu. Tapi Rati, aku akan selalu berusaha mencari cara untuk bisa mengeluarkan Bopomu dari penjara. Kamu tidak perlu minta maaf, Bandawa. Karena kamu sudah terlalu banyak berkorban demi aku. Aku sangat terharu ketika melihat kamu menyamar sebagai pria bertopeng untuk membebaskan aku. Apa maksud kamu, Rati? Aku tidak pernah melakukan itu. Aku memang berusaha untuk menolongmu. Bukan sebagai pria bertopeng, tapi sebagai diriku sendiri, Rati. Lalu, pria bertopeng itu siapa? Siapa? Palastri. Palastri. Hei, siapa itu? Ayo kita cari. Sepertinya Rati dan Palastri sedang tidak ada di rumah. Kemana mereka malam-malam seperti ini? Mungkin mereka bertemu dengan Dimas Kamandanu. Ini selendang milik Sukawati. Kenapa? Apa yang kamu lihat? Lagi ngeliat pemandangan luar aja. Aku pergi dulu ya. Kamu di Pangkat Cilik tidak boleh nakal. Jaga perut biungmu baik-baik. Mengerti? Dia bilang mengerti. Ya sudah. Kamu di rumah ya. Jangan terlalu lelah. Hati-hati ya, Kang. Iya.
Istriku, kamu jangan memikirkan keras dulu. Istirahat. Ayo istirahat. Kamu istirahat sini, biar itu aku yang mengerjakan. Ngerti? Aku juga bisa kan? Persetan. Buat apa aku mengingat-ingat perempuan itu? Dia pasti sekarang sedang bersenang-senang di atas penderitaanku. Tunggu, jangan pergi. Izinkan aku bicara dengan kamu. Maafkan aku, Rati, jika kedatanganku membuatmu takut. Tetapi sungguh, aku kemari hanya ingin melihat keadaanmu. Keadaanku baik-baik saja. Aku hanya ingin berterima kasih padamu karena telah menolongku untuk bebas dari penjara. Untuk apa? Untuk apa kamu berterima kasih, Rati? Aku gagal menyelamatkanmu. Selamat tinggal. Mohon jangan pergi. Arya? Untuk apa lagi kamu menyamar sebagai pria bertopeng? Apa kamu ingin mempermainkan aku lagi? Mempermainkanmu. Mempermainkanmu, Rati. Itukah yang selama ini ada di benakmu? Kamu tidak sadar, aku begitu tulus mencintaimu. Tidak. Kamu tidak boleh katakan itu. Ingat Mbak Yusukowati, Arya. Aku ingat dengan sangat baik perempuan itu, Rati. Aku yakin aku tidak mencintai dia. Yang aku cintai adalah kamu. Tidak. Aku tidak memaksamu untuk mencintaiku, Rati. Tapi aku mohon, izinkan aku untuk mencintaimu. Tidak. Aku hanya mencintai Bandawa. Dan aku hanya ingin dicintai olehmu. Jangan bodoh, Rati. Cinta Dimas Kamandanu tidak sebesar cintaku padamu. Dan aku akan buktikan itu. Tidak, Arya. Mbak Yusukowati sangat mencintai kamu. Jangan pernah membagi cintanya dengan gadis lain. Rati! Rati! Seandainya tidak ada Sukowati dan Dimas Kamandanu, pasti cinta Rati jadi milikku. Maafkan aku, Bopo. Maafkan aku. Aku tidak pernah bisa menuruti perintahmu. Aku tidak bisa jauh dari Kakang Arya Dipangah. Tidak bisa, Bopo. Kakang Arya Dipangah itu nafas bagiku. Jika kau menyuruhku untuk menjauh dari Kakang Arya Dipangah, sama saja kau membunuhku. Sekali lagi maafkan aku, Bopo. Aku mohon, tolong jangan pernah membenciku. Biarkanlah Sang Hyang Widya membalas semua dosa-dosaku.
Akhirnya aku bisa kabur juga. Terima kasih Sang Hyang Widi. Terima kasih. Tuan, Ya, Tuan, saya mohon, boleh saya minta air minum sedikit? minta. Yang benar saja. Kamu pikir segelas air putih itu tidak ada harganya? Tuan, saya mohon Tuan, saya haus. Sudah, jangan ganggu saya. Lebih baik kamu pergi. Cepat pergi. Au. Kamu yang sabar ya, Nak. Biu yakin kamu itu anak yang kuat. Begitu kita bertemu bobomu, kita pasti akan bahagia menjadi sebuah keluarga. Sukuwati! Sukuwati, di mana kamu, Nak? Sukuwati! Maaf, Tuhan. Apa Tuhan melihat anak saya? Sukuwati! Ya Gusti, kemana lagi aku mencari anakku? Pasti dia pergi mencari Aradipanga. Aradipanga telah menggunakan agensi untuk membuat dia tergila-gila. Dasar bajingan. Sial. Kenapa penyamaranku sebagai pria bertopeng harus cepat terbongkar? Jika saja lebih lama lagi aku bisa mendekati Narirati sebagai pria bertopeng, aku sangat yakin secara perlahan Rati pasti bisa menerima cintaku. Saya mau ke belakang dulu. Jangan lama kan ya. Hati. Pemberontak berani menentangku! Hajar dia! Hajar dia!
Ini dia. Ayo kejar. Kejar. Tunggu, jangan lari. Hentikan kataku. Ku mohon hentikan. Hentikan. Tunggu. Aku belum jelas. Namamu siapa tadi? Krishna. Namaku Krishna. Krishna. Nama yang indah. Rumahmu di mana? Rumahku di atas bumi, di bawah langit. Maksudmu? Pikirkan saja sendiri. Hei, tunggu. Kita tunggu aku bisa. Kita bicara dulu. Cepat sekali larinya anak itu. Suara seruling ini sepertinya pernah aku dengar. Tapi di mana? Kenapa aku tiba-tiba mengingat kejadian itu? Tapi suara seruling ini memang benar-benar mirip. Anehnya, aku tidak bisa mengingat wajah gadis itu. Kemana lagi aku mencari Sukawati? Kemana kamu, Nduk?
Jangan-jangan. Minggir. Sukuwati, bangun nak. Buka matamu nak, bangun. Sukuwati anakku, bangun nak. Apa papa mengenal gadis ini? Dia putriku. Kalau begitu, sebaiknya dibawa pulang saja. Kasihan kalau lama-lama di sini. Ayo, kita bantu gotong dia. Cepat bangunlah nak. Buka mata kamu. Sukuwati, bangun nak, bangun. Ayo bangun. Buka mata kamu, Nduk. Cepat buka mata kamu, Sukuwati. Bopo mohon. Jangan membuat Bopo sedih dan khawatir dengan keadaan kamu. Ayo, bangun. Bangun, Sukuwati, bangun. Bopo, Sukuwati, syukurlah Nduk kamu udah sadar. Minum Nduk. Ayo, habiskan. Bopo, Ya, kenapa aku ada di sini? Bukannya aku sedang mencari Kakang Arya Dwipangga? jangan sebut-sebut nama Arya Dwipangga depan Bopo. Dia yang membuat kamu seperti ini. Asal kamu tahu, Bopo menemukan kamu di perkampungan sana. Itu semua gara-gara Arya Dwipangga. Bopo bersumpah, selama Bopo masih hidup, Bopo tidak akan pernah membiarkan kamu bertemu dengan Arya Dwipangga. Tidak akan. Tolong, jangan salah paham dengan Bopo. Bukan maksud Bopo untuk membuat kamu bersedih. Tapi apa yang Bopo lakukan ini semua untuk kamu, untuk kebahagiaan kamu, Nduk. Bopo tidak mau melihat kamu menderita terus-menerus gara-gara bajingan itu. Kamu mengerti kan apa yang Bopo maksud? Sudahlah, Bopo. Aku lelah. Aku mau istirahat. Bopo keluar dulu. Maafkan Bopo, Sukuwati. Bopo harus bersikap keras padamu. Bopo tidak ingin bajingan Dwipangga itu semakin merusak hidupmu. Untuk itu, Bopo berjanji, demi melindungimu, Bopo akan melakukan apapun juga. Bopo akan membuat Keparat itu menyesal dan menjadikan anakmu yang kamu lahirkan nanti membenci dan membalas dendam kita. Kanjeng Putri makan dulu ya. Hamba bawakan Kanjeng Putri makan siang. Kanjeng Putri? Piu? Putriku. Dari mana saja kamu, Nak? Biung dari tadi mencarimu.
Biung sangat merindukan kamu. Aku juga merindukan Biung. Lebih baik kita duduk di sana saja, biar lebih enak bicaranya ya. Oh iya Biung. Betapa nasibmu, Ampuni hamba Kanjeng Putri. Tapi ini sudah saatnya Kanjeng Putri makan siang. Sebaiknya Kanjeng Putri makan dulu. Heh, kamu ini kenapa sih? Iri ya? Sudahlah, biar aku yang suapi Biung. Ya kan Biung? Iya. Aku hanya mau disuapi oleh putriku. Jadi sekarang kamu keluar. Keluar. Tapi Kanjeng Putri, Kamu tidak dengar ya? Hah? Aku bilang keluar. Cepat keluar! Ganggu saja. kalau begitu hamba pamit dulu. Tunggu dulu. Kamu sudah lihat kan? Biung sudah tahu siapa putri sebenarnya. Jadi kamu jangan coba-coba untuk mempengaruhinya lagi. Sekarang pergilah. Biung. ternyata masih ada manusia menghina aku, ganggu dan tulis. Jagat Dewa Batara, sebenarnya ada apa denganku ini? Sejak awal, aku kan tahu aku bukan putri Kanjeng Patmini dan Parwatilah putri kandungnya. Jadi wajar kalau Kanjeng Putri sekarang melupakanku dan tidak menganggapku putrinya lagi. Tapi kenapa? Kenapa rasanya aku tidak rela melihat keakraban mereka? Dan air mataku rasanya tidak mau berhenti mengalir. Mengapa lahir ke dunia? Kenapa kamu menangis, Abi? Ada apa? Apa ada yang menyakitimu? Katakan. Tidak, Kanjeng Tumenggung. Tidak ada yang menyakitiku. Hanya saja Malah tega menganiaya. Jangan-jangan kamu merasa cemburu melihat keakraban putriku dengan cucuku. ampuni hamba, Kanjeng. Hamba tahu tidak sepantasnya hamba memiliki perasaan seperti itu. Hanya saja hamba tidak mampu mencegahnya. Ampuni hamba, Kanjeng. Hamba berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tidak perlu berjanji. Maksud Kanjeng? Wajar kamu memiliki perasaan itu, sebab kamulah cucuku yang sebenarnya, bukan dia. Maksudku, kamu tidak perlu berjanji pada aku. Malah, saya senang mendengarnya. Yang artinya, kamu menyayangi putriku dan menganggapnya sebagai biungmu sendiri. Bukan begitu? Hamba memang sangat menyayangi Kanjeng Putri Patmini. Tapi sepertinya Kanjeng Putri Patmini sudah tidak lagi menyayangi hamba. Dan mungkin sudah melupakan hamba. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Aku akan membuat cucuku kembali mengingatmu. Percayalah, aku berjanji. Kanjeng? Aku harus segera membongkar kebohongan cucu palsuku itu dan membuktikan kalau Narirati adalah cucuku yang sesungguhnya.
Daulat, Kanjeng. Coba kamu lihat. Siapa yang telah berani masuk ke kamarku? Ampun, Kanjeng. Dari tadi hamba tidak melihat seorang pun yang masuk ke sini. Kamu benar-benar tidak tahu. Lihat. Siapa yang telah mengacaukan semua ini? Lihat! Kanjeng, ada tulisan di atas ranjang, Kanjeng. Kamu tunggu pembalasanku. Tertanda, pria bertopeng. Kurang ajar. Selalu dia yang menggangguku. Pengawal, serahkan seluruh prajurit untuk mencari pria bertopeng. Serahkan dia hidup atau mati ke hadapanku. Baik, Kanjeng. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari cara untuk menghentikannya sebelum aku menjadi gila. Waduh, mau hujan lagi. Kenapa ribut-ribut? Ampun Kanjeng, kami datang ke sini bukan mencari keributan, tapi mencari keadilan. Tunggu dulu. Keadilan apa yang kalian maksud? Ampun Kanjeng. Saya kemari untuk minta keadilan meninggalnya suami saya yang telah dibunuh oleh pria bertopeng. Suami saya tidak bersalah, Kanjeng. Tapi dia mati dengan cara mengenaskan. Hamba tidak rela, Kanjeng. Hamba mau Kanjeng mengembalikan suami hamba. Aku harus menuntut balas kematian suamiku. Tunggu dulu. Tadi kamu bilang suamimu dibunuh. Ya, karena Kanjeng yang telah membunuh suami hamba. Kanjeng, kamu bisa seperti itu. Sudah. Maaf. Kalau maksud kedatangan kamu untuk membalas dendam atas kematian suamimu, kamu salah alamat. Aku memang pria bertopeng. Tapi aku tidak pernah membunuh orang. Kalian boleh percaya atau tidak. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang masuk ke dalam kamarku. Dia mencuri topeng dan pedangku. Aku tahu siapa orang itu. Dia adalah Bandawa. Aku mohon pada kalian, siapapun yang melihat Bandawa, serahkan dia hidup atau mati ke hadapanku. Pria bertopeng, ayo kejar! Lihat, ada yang terbang menuju kemari. Ayo cepat lempar tapakmu. Mana ya?
Mana hilangnya? Sana kali. Ayo. Sepertinya cukup parah. Ini semua gara-gara Raspati. Aku harus membersihkan namaku. Kanjeng. Kanjeng Respati. Kanjeng Respati. Kanjeng Respati, apakah kamu sudah berhasil membangunkan Kanjeng Respati? Aku sudah mencoba mengetuk-ngetuk dan memanggil Kanjeng Respati, tapi Kanjeng Respati tidak muncul juga. Jangan-jangan topeng hitam itu telah masuk dan melukai Kanjeng Respati. Kalau gitu kita dobrak saja. Tidak perlu. Ada apa? Ampun Kanjeng. Ampun Kanjeng. Kami mau melapor bahwa Kanjeng Patbini telah diculik oleh pria bertopeng. Kurang ajar. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan pria bertopeng. Sekarang juga kalian umumkan ke semua orang. Dewi Patmini telah diculik oleh pria bertopeng. Bawa istriku kembali ke sini.
Baik Kanjeng. Baik Kanjeng. Pria bertopeng sudah keterlaluan. Dia menculik istriku Dewi Padmini. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku akan menyelamatkan istriku dan membawa dia ke Manguntur. Hidup Kanjeng Senopati! 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 Jangan-jangan penculikan ini cuma salah satu taktik dari Kanjeng Senopati palsu saja. Aku harus menyelidikinya. Kemana perginya Respati palsu itu? Kemana perginya Respati palsu itu? Padmini! Padmini! Kamu di sini. Sepertinya kamu kena totokan. Aku akan melepaskan totokanmu. Ayo, bangunlah. Ada apa dengan kamu? Apa yang sudah terjadi? Kenapa tanganmu berdarah? Tadi begitu aku mau menyelamatkan, terjadi pertarungan dengan pria bertopeng. Dia melukaiku. Maafkan aku. Maafkan aku. Ini semua gara-gara aku. Bukan, ini bukan salahmu. Kamu kan calon istriku, jadi sudah seharusnya aku menyelamatkanmu. Luka ini akan segera sembuh. Lebih baik kita harus pergi dari tempat ini. Ayo. Lihat, Kanjeng Respati telah berhasil menyelamatkan Kanjeng Padmini. Dia telah mengalahkan pria bertopeng. Hidup Kanjeng Respati! Hidup Kanjeng Respati! Hidup Kanjeng Respati! Semua rencanaku sudah berhasil. Pria bertopeng sudah dibenci oleh seluruh rakyat Manguntur. Pasti dia sudah tidak berani lagi muncul di hadapanku. Aku bisa dengan tenang meresmikan pernikahanku dengan Dewi Padmini. Sebentar lagi aku dan Padmini akan resmi menjadi suami istri. Dan itu artinya rencanaku untuk menguasai Manguntur lengkaplah sudah. Entah kenapa, aku merasa kalau pernikahan ini salah dan tidak seharusnya terjadi. Tapi aku berharap ini hanya perasaanku saja. Hanya perasaanku saja. Tidak seharusnya pernikahan ini terjadi.
Tapi bagaimana cara aku mencegahnya? Duh Gusti, tolong lindungilah Kanjeng Padmini. Lindungilah dia. Duh, dengan pernikahan ini, sekarang aku terpaksa harus bermanis-manis dengan Kanjeng Respati palsu. Ini benar-benar menyebalkan. Jangan khawatir Kanjeng Putri. Hamba tidak akan membiarkan tangan kotor Kanjeng Respati palsu itu menyentuh Kanjeng. Hamba akan mencoba melindungi Kanjeng Putri sebisa hamba demi Kanjeng Respati yang asli. Sebentar lagi aku dan Padmini akan resmi menjadi suami istri. Dan itu artinya rencanaku untuk menguasai Manguntur lengkaplah sudah. Entah kenapa, aku merasa kalau pernikahan ini salah dan tidak seharusnya terjadi. Tapi aku berharap ini hanya perasaanku saja. Hanya perasaanku saja. Tidak seharusnya pernikahan ini terjadi. Tapi bagaimana cara aku mencegahnya? Duh Gusti, tolong lindungilah Kanjeng Padmini. Lindungilah dia. Duh, dengan pernikahan ini, sekarang aku terpaksa harus bermanis-manis dengan Kanjeng Respati palsu. Ini benar-benar menyebalkan. Jangan khawatir Kanjeng Putri. Hamba tidak akan membiarkan tangan kotor Kanjeng Respati palsu itu menyentuh Kanjeng. Hamba akan mencoba melindungi Kanjeng Putri sebisa hamba demi Kanjeng Respati yang asli. Hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku. Itu dikarenakan kita sudah meresmikan pernikahan kita. Itu artinya kita tidak akan terpisahkan lagi, sayang. Ada apa ini? Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Sayang. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Kemarilah. Kamu tidak usah takut. Aku ini Respati. Tidak, kamu bukan suamiku. Kamu bukan Respati. Kamu bukan Respati. Kamu ini bicara apa? Aku Respati, sayang. Jangan sentuh aku bilang. Sekarang pergi kamu. Kamu bukan suamiku. Pergi, kamu pergi. Pergi. Siap. Sepertinya ingatan Padmini kembali lagi. Kalau begini caranya, rencanaku bisa gagal total. Aku tidak punya pilihan lain. Sini kamu. Aku tidak akan lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu harus menjadi milikku. Lepaskan aku. Lepaskan tidak. Lepaskan aku. Kamu akan menjadi milikku. Aku tidak akan melepaskanmu. Diam. Diam. Aku. Siapa itu? Ajar. Aku yakin dia masih di sekitar sini. Cari dan temukan dia. Baik.
Mereka sedang mengejarku. Kalau begitu cepat pergi, biar aku yang menahan mereka. Tidak, bagaimana dengan kamu? Jangan hiraukan aku. Aku pasti akan baik-baik saja. Cepat pergi, cepat. Baiklah, kamu hati-hati. Hei, kamu. Rati. Mereka sedang mengejarku. Kalau begitu cepat pergi, biar aku yang menahan mereka. Tidak, bagaimana dengan kamu? Jangan hiraukan aku. Aku pasti akan baik-baik saja. Cepat pergi, cepat. Baiklah, kamu hati-hati. Hei, kamu. Apa kamu melihat orang yang mencurigakan lewat di tempat ini? Tidak, Kanjeng. Hamba tidak melihat siapa-siapa di sini. Jangan bohong kamu. Sungguh, Kanjeng. Hamba tidak berbohong. Dengar. Kamu tahu, hukuman bagi orang yang suka berbohong, hukumannya adalah mati. Hamba tahu, Kanjeng. Hamba tidak akan pernah membohongi Kanjeng. Sekarang katakan, di mana persembunyian mereka? Ayo katakan! Ada apa ini? Ribut sekali. Tidak apa-apa, Romo. Tidak apa-apa. Ya udah kalau begitu. Tadi aku mendengar suara Rati. Apa dia di sini? Rati? Kamu kalau bicara macam-macam. Rati? Kamu di sini? Iya, Kanjeng. Hamba di sini. Tolong antar aku ke kamar. Iya, Kanjeng. Prajurit! Ya, ya Kanjeng. Temukan penyusup tadi. Cari dia. Baik, Kanjeng. Terima kasih banyak, Kanjeng, atas pertolongan Kanjeng. Hamba tidak akan pernah melupakan bantuan Kanjeng. Sudahlah, jangan sungkan-sungkan. Tapi sebaiknya kamu berhati-hati dengan Respati. Karena akhir-akhir ini sikap Respati sangat misterius, mencurigakan. Jauh berbeda dengan Respati dulu yang pernah saya tahu. Tentu saja, karena dia itu bukan Respati yang sebenarnya, melainkan Respati palsu. Tapi bagaimana caranya aku memberitahu Kanjeng Temenggung tentang hal ini? Aku tidak boleh bertindak gegabah. Nyawa putriku dan cucuku ada di tangan Respati. Sebaiknya aku juga harus berhati-hati. Padmini, buka pintunya. Padmini, Padmini, buka Padmini, buka pintunya. Padmini, buka Padmini. Perempuan sial itu sudah tidak ingat aku lagi. Kalau begini caranya, bagaimana aku bisa mendapatkan hatinya? Kenapa sayang? Kenapa kamu tidak mau minum obat itu? Putriku. Aku ingin sekali bertemu dengan putriku. Narirati. Iya, Narirati lah yang bisa membantuku. Karena waktu Padmini terpengaruh obat, dia masih memperhatikan Narirati. Aku akan memanfaatkannya. Kamu tidak usah takut, Rati. Kedatanganku kemari hanya meminta bantuan darimu. Bantuan hamba. Aku rasa kamu bisa membantuku untuk mendapatkan hati Dewi Padmini. Tidak, hamba tidak bisa melakukan itu semua. Bagaimanapun, laki-laki yang dicintai Kanjeng Padmini hanya Paman Bibi Sukma. Jadi, hanya dialah yang berhak.
Baiklah. Jadi kamu menolak permintaanku. Kita lihat saja, apakah kamu berani menolak setelah kamu melihat kejadian di sana. Ayo ikut aku. Bopo? Bagaimana Rati? Kamu sudah melihat dengan jelas. Nyawa Bopomu ada di tanganku. Sedikit saja Bopomu bergerak, maka senjata-senjata itu akan menghujam Bopomu hingga tidak bernyawa. Tolong Kanjeng. Tolong lepaskan Bopoku. Bopoku tidak mengerti apa-apa, dia tidak bersalah. Melepaskan Bopomu adalah hal yang sangat mudah. Asal kamu bisa membantuku untuk mendapatkan hati Dewi Padmini. Bagaimana? Atau bagaimana Rati? Kamu sudah melihat dengan jelas. Nyawa Bopomu ada di tanganku. Sedikit saja Bopomu bergerak, maka senjata-senjata itu akan menghujam Bopomu hingga tidak bernyawa. Tolong Kanjeng. Tolong lepaskan Bopoku. Bopoku tidak mengerti apa-apa, dia tidak bersalah. Melepaskan Bopomu adalah hal yang sangat mudah. Asal kamu bisa membantuku untuk mendapatkan hati Dewi Padmini. Bagaimana? Atau Baiklah Kanjeng. Hamba akan membantu Kanjeng. bagus. Bukan maksud hamba menggurui Kanjeng Putri, tapi sekarang kan Kanjeng Respati sudah resmi menjadi suami dari Kanjeng Putri. Sudah saatnya lah Kanjeng Putri menyerahkan seluruh perasaan Kanjeng Putri untuk Kanjeng Respati. Layanilah suami Kanjeng Putri dengan baik. Apa sekarang kamu mau ibumu tidur dengan orang lain? Ibu? Tentu saja ibu. Bukankah kamu pernah bilang kalau kamu menganggap putriku sebagai ibumu sendiri? Kalau memang benar begitu, kenapa kamu memaksa putriku untuk mencintai orang lain? Ampun Kanjeng, ampuni hamba. Hamba tahu hamba bersalah, tapi hamba melakukan semua ini dengan terpaksa Kanjeng. Terpaksa? Apa maksudmu? Sebenarnya hamba melakukan ini semua demi nyawa bopo hamba. Karena Kanjeng Respati mengancam akan membunuh bopo hamba jika hamba tidak berhasil membujuk Kanjeng Putri. Semoga terlaluan, Respati. Ini tidak bisa dibiarkan. Tapi kamu jangan khawatir. Kamu teruslah berpura-pura untuk membujuk putriku. Sementara aku mencari jalan bagaimana caranya membebaskan bopomu. Bodoh sekali. Kenapa aku baru menyadari kalau Kebowi Narang itu telah membohongiku? Dia pura-pura buta. Aku tidak akan membiarkan. Aku Byakta. Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu, Kebowi Narang.